Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim tidak akan melakukan operasi justisi pada pendatang baru yang datang ke ibu kota pasca Lebaran. Gubernur Pram menyebut akan menggantinya dengan pengecekan kependudukan. Lalu bagaimana mekanisme teknisnya agar program ini benar-benar terlaksana hingga tingkat bawah? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan dan tata kota Nirwono Yoga. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nirwono. Selamat malam Mas, apa kabar Mas Bram? Alhamdulillah baik, saya sehat. Saya berharap juga Pak Nirwono sehat. Langsung saja, jadi artinya ketika tidak ada operasi justisi, orang mengkhawatirkan tidak ada filternya. Bagaimana ketika nanti pendatang baru ini datang membludak, kurang keterampilan, apalagi banyak PHK di banyak daerah begitu Pak. Apa yang akan bisa dilakukan Pemprov? Ya, ada 3 catatannya Mas Bram. Yang pertama tentu kita berharap para pendatang tadi ya tentu akan membawa kelengkapan administrasi seperti yang diarahkan oleh Pak Gubernur ya. Dalam hal ini tentu kelengkapan terutama ada 4 paling tidak. Misal bagi para pendatang tentu dibutuhkan mereka memiliki keterampilan atau keahlian ya. Terus kemudian yang kedua tentu sudah ada tujuan akan bekerja apa dan di mana sehingga dapat gambaran kira-kira akan bekerja di mana. Terus yang ketiga juga yang paling penting memiliki tempat tinggal ya, entah itu di saudara, teman ya. Kepastian ini tentu akan dilakukan oleh pihak kelurahan dibantu dengan pengurus RT RW ya, sehingga kita mendapatkan data pemudik maupun pendatang nanti dengan lebih akurat. Dan yang keempat tentu kita berharap dalam beberapa bulan ke depan sudah ada kepastian kerja bagi para pendatang tadi. Nah, yang menarik begini Mas Bram, data dari Dinas Kependudukan dan Kependudukan ya DKI Jakarta, sebenarnya tren urbanisasi datang ke Jakarta mulai dari tahun 2023, 2024 menunjukkan angka penurunan. Tetapi yang perlu kita catat juga adalah ternyata para pendatang itu menunjukkan angka yang meningkat di daerah kota kabupaten di Bodetabek. Artinya apa? Dengan keterbatasan biaya, kemudian biaya hidup yang lebih mahal di Jakarta, para pendatang ini lebih memilih untuk tinggal di Bodetabek. Dan tentu dalam konsep aglomerasi kita berharap ada kerjasama ya tentunya dengan pemerintah Bodetabek. Kenapa? Dengan para pendatang yang meningkat di Bodetabek tentu ada 2 juga masalah yang akan dihadapi oleh para pendatang di Bodetabek. Tempat tinggal dan juga tempat kerja. Kira-kira gitu Mas Bram. Baik, Pak Nirwono sebelum jauh ke sana, bahwa ada pergeseran pada kota penyangga ini saya juga sepakat begitu. Tapi bagaimana artinya kan kalau dengan begitu artinya perlombaan atau kemudian serapan tenaga kerja di Jakarta akan semakin kompetitif. Banyak yang menganalisa bahwa jangan-jangan ketika pergeseran pada kota penyangga di Jakarta hanya lulusan S1 yang kemudian bisa bertahan begitu untuk para pendatang baru. Oke, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana Pemprov memastikan yang datang sudah punya pekerjaan, yang datang bukan datang dulu aja ke tempat temannya yang ada di Jakarta begitu Pak Nirwono? Ya, betul tadi. Data akan menjadi pintu masuk terutama untuk memastikan para pendatang yang akan datang ke Jakarta sebagai kota global kan tentu kota terbuka ya. Akurasi data tadi akan menentukan kira-kira umpamanya misalnya Mas Bram kalau ada pendatang dengan tidak memiliki keterampilan atau keahlian tentu nanti ada program pembukaan lapangan kerja maupun juga untuk pelatihan keterampilan bagi mereka umpamanya yang belum memiliki sertifikat keterampilan keahlian ya. Nanti dinas terkait yang akan memberikan pendampingan. Nah, kedua yang tidak kalah penting juga kepastian tempat tinggal ya sehingga mereka dapat tinggal lebih layak, tidak tinggal terutama di perkampungan padat penduduk ataupun kumuh yang justru nanti akan menimbulkan masalah baru seperti misal ya akan ada masalah sosial maupun juga tingkat kriminalitas. Apalagi para pendatang ini sebagian besar kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi di daerah ini kan juga kurang mengembirakan sehingga tidak terlalu kemungkinan para pendatang akan lebih banyak meskipun tadi yang saya garis bawahi lebih banyak tinggal di Bodetabek. Tetapi bisa dipastikan lapangan kerja akan banyak di Jakarta yang akan mereka cari ya sebenarnya di Jakarta. Inilah yang kemudian kalau kita lihat program Pak Gubernur kemarin kan ada program-program pelatihan maupun keterampilan di beberapa wilayah yang akan dilakukan di Jakarta. Intinya begini Mas Bram, dengan adanya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, disebutkan di situ di pasal 3 bahwa Jakarta sebagai kota global, maka bisa dipastikan ke depan ya warga Jakarta, kemudian para pendatang tentu harus semakin kompetitif karena kita sudah bersaing di kota global. Bahkan disebutkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga ini tentu akan menjadi pendorong utama para pendatang ke Jakarta. Nah ini yang harus diantisipasi, tapi tidak hanya oleh Jakarta ya sebenarnya yang tadi saya katakan.
tapi juga oleh pemerintah kota di Bodetabek sebagai penyangga Jakarta. Baik, kalau begitu pertanyaannya ketika memang Pemprov Ya, akan mempersiapkan sumber daya manusianya, artinya melakukan mentoring pada balai latihan kerja begitu yang dijanjikan Pak Pram saat ya, kampanye lalu, bagaimana ya, pemetaan Pemprov soal lapangan kerjanya? Kan artinya tidak mungkin kita menyiapkan hanya tenaga kerjanya, tapi kemudian tidak ada ya, lapangannya begitu. Bagaimana ya. pemetaan sejauh ini begitu, Pak Nirwono? Ya, kalau dari data yang ada kan sudah diarahkan dengan fokus bahwa Jakarta sebagai kota global, maka paling tidak kita bisa melihat seluruh program kegiatan tentu mengarah pada standar-standar global ya, Mas Bram. Nah, ini tentu membutuhkan tingkat keterampilan dan keahlian yang harus mulai ditingkatkan. Ini tidak berlaku hanya untuk warga Jakarta, tapi juga warga pendatang pun diharapkan dengan posisi Jakarta sebagai kota global, yang datang pun nanti diharapkan memiliki keterampilan maupun keahlian yang mendukung Jakarta sebagai kota global. Misal kalau kita bicara kota global, salah satunya adalah program digitalisasi ya. Perkembangan teknologi tentu menuntut lapangan kerja yang dibutuhkan tentu lapangan kerja yang terkait dengan digital. Tetapi tidak tutup kemungkinan misalnya para pendatang yang bekerja dalam tanda petik pekerja bawah atau pekerja kasar yang tentu akan kita lihat terutama dalam pembangunan infrastruktur dan properti. Harus diakui ya paling tidak dalam 5 tahun ke depan dibandingkan kota-kota lain di luar Jakarta, pembangunan infrastruktur terutama kalau kita lihat infrastruktur transportasi, terus pertumbuhan properti ya termasuk mall dan juga apartemen ke depan ini kan Jakarta masih tumbuh subur ya. Sementara di Bodetabek kalau kita lihat lebih kepada penekanannya pada industri dan juga real estate. Otomatis tenaga kerja yang akan dibutuhkan lebih banyak di Jakarta. MRT diperluas, Baik. LRT dikembangkan. Nah ini tentu akan menjadikan lapangan-lapangan kerja mulai dari tingkat bawah sampai atas, Mas Bram. Oke, tapi artinya adakah kemudian ya semacam diskresi begitu dari Pemprov DKI untuk bisa memprioritaskan mereka yang datang. Jadi datang bukan hanya akan mencari kerja, tapi lapangannya sudah terbuka terlebih dahulu begitu Pak Nirwono? Ya, kalau lihat dari struktur pembangunannya, terlihat bahwa dalam 5 tahun ke depan, pembangunan infrastruktur dan properti kan menjadi tulang punggung pembangunan Jakarta ya. Tadi saya katakan, transportasi misalnya ya, dalam 5 tahun ke depan ini kan MRT masih dikembangkan, LRT juga jalur-jalur baru dikembangkan, tentu membutuhkan tenaga-tenaga di pembangunan infrastruktur yang cukup besar. Lapangan kerjanya juga tersedia, mulai dari lapangan kerja tingkat bawah ya, sampai dengan ke tingkat atas. Dan ini juga menuntut kualitas maupun keterampilan keahlian dari para pendatang untuk dapat bersaing kompetitif dengan warga Jakarta tentunya, dan tidak tertutup juga dengan warga di Bodetabek yang sudah lama tinggal di Bodetabek tentu tetap akan mencari kerjanya kan di Jakarta. Nah ini yang pertama. Kedua, pertumbuhan ekonomi di Jakarta kan menjadi barometer nasional sehingga suka tidak suka pembangunan Jakarta akan berpengaruh terhadap pertumbuhan nasional. Penyediaan lapangan kerja di Jakarta tentu akan menimbulkan lapangan kerja yang baru bagi pembangunan di Jakarta dan juga di Bodetabek kalau kita bicara konsepnya aglomerasi, Mas Bram. Nah, yang menarik gini Mas Bram, dengan pertumbuhan ekonomi di daerah yang dalam tanda petik tidak baik-baik saja, Jakarta dan terutama Bodetabek ya, Jabodetabek secara keseluruhan tetap akan menjadi magnet para pencari kerja baru. Nah, persoalannya adalah tentu tempat tinggal ya, tempat tinggal yang akan menjadi catatan tidak hanya di Jakarta tapi juga di Bodetabek secara keseluruhan. Maka kalau kita bicara urbanisasi, sekarang tidak bisa hanya bicara Jakartanya saja, Mas Bram, tapi juga urbanisasi dalam konteks Jabodetabek secara keseluruhan. Baik. Ini yang harusnya menjadi PR bersama. Nah, komunikasinya akan seperti apa kemudian, Pak Nirwono? Pemprov dengan kemudian kota-kota penyangga Bodetabek tadi, bagaimana kemudian mereka mau mendengar karena kan provinsi yang berbeda, kepentingan berbeda, Betul. tidak tumpang tindih nantinya? Betul. Secara teknis sebenarnya sudah ada namanya Badan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah se-Jabodetabek ya, BKS Jabodetabek. Nah, sekarang dengan adanya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta kan sudah akan dibentuk Dewan Aglomerasi, di mana pemerintah pusat yang akan membawai. Nah, kita berharap dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah pusat segera mewujudkan dari BKS tadi menjadi Dewan Aglomerasi supaya apa? Supaya persoalan-persoalan yang mencakup se-Jabodetabek tadi juga dapat diselesaikan bersama. Di sini kan tidak hanya soal urbanisasi, tidak hanya soal transportasi tadi ya, lapangan kerja, dan juga kalau kita ingat kemarin banjir, ini kan juga konsepnya konsep aglomerasi. Nah, kita berharap pasca Lebaran ini pemerintah pusat dapat segera mewujudkan tadi sesuai dengan amanat undang-undang tadi dibentuknya Dewan Aglomerasi untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait tadi mulai dari urbanisasi, penyediaan lapangan kerja, transportasi, penyediaan tempat tinggal. Ini kan saling terkait semua, Mas Bram. Nah, ini yang kita akan dorong percepatan tersebut.
Oke, Kira-kira itu, Mas. baik. Kami tentu akan menunggu bagaimana pelaksanaannya. Pak Nirwono, terima kasih atas waktu dan informasi dari Anda, Pak Nirwono Yoga, Sama-sama, Mas Bram. staf khusus Semoga Gubernur bermanfaat. DKI Jakarta bidang pembangunan dan tata kota. Sehat selalu, Pak Nirwono. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.